go! Dan bulan ini kita bicara tentang hubungan. Ya, saudara tahu nggak? Menurut survei, kesuksesan seseorang 80% karena dia memiliki hubungan yang kuat. Hubungan pertemanan yang kuat, hubungan yang luas, atau networkingnya yang baik. 80%. Sisanya yang 20% karena faktor lain. Wah, ternyata waktu kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang, itu kita sudah invest 80% keberhasilan dalam hidup kita. Sedikit atau banyak? Banyak. 80% kesuksesan kita ditentukan bagaimana kita berhubungan, berelasi dengan orang lain. Siapa di sini yang mau sukses? Angkat tangannya. Semua mau. Makanya kenapa gembala kita di tempat ini memprioritaskan bagaimana kita punya hubungan, bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan sesama. Oke? Kenapa penting? Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan yang lain. Ada teman-teman yang di sini yang hidupnya sendiri? Ada yang hidupnya sendirian gitu. Ada. Makan sendiri, tidur sendiri, masak sendiri, nanam padi sendiri. Ada? Gak ada ya. Orang yang hidup sendiri pasti aneh. Pasti aneh aja. Colek kanan kirinya, jangan sendirian. Ya, masuk komunitas. Masuk live ya. Dimuridkan, amin, 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 amin. Haleluya. Makanya sebagai makhluk sosial, kita berinteraksi dengan orang. Kalau kita berinteraksi dengan orang, pasti ada gesekan, bener gak? Pasti. Gak mungkin siapa di sini yang berhubungan dengan orang-orang, gak ada yang pernah ada konflik. Ada? Adem aja, tenang aja. Gak pernah marah, gak pernah kesel, gak pernah konflik. Ada? Ada? Oh gak ada ya? Wah, berarti semua normal di sini ya, normal ya. Kita masih nginjek bumi di sini, oke? Oke. Karena firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kenapa konflik itu bisa timbul? Karena juga Tuhan mau, Tuhan kita diasah semakin lebih baik. Katakan lebih baik. Haleluya, 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 haleluya. Oke. Ya, jadi apa itu? Temanya rekonsiliasi konflik. Karena konflik pasti ada. Kalau kita mau sukses, kita mau hubungan kita baik, setiap konflik kita harus rekonsiliasi. Amin. Siapa di sini yang maunya saya punya banyak musuh? Ada? Siapa yang punya banyak teman? Angkatan. Iya, semakin pertemanan kita baik, semakin kesuksesan kita tinggi. Ingat di sini, angkat tangannya tinggi-tinggi. Semuanya. Tepuk kepalanya, ingat. Oke? Ingat. Ya, kita semua pasti pengen punya relation yang baik dengan orang. Sehingga kita bisa sukses, amin. Nah, makanya kenapa kalau ada konflik, kita harus selesaikan. Amin. Oke. Apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi adalah upaya memperbaiki kembali suatu hubungan akibat adanya konflik atau masalah. Betul? Betul. Oke. Jadi
Kalau konflik itu nggak diselesaikan, maka ada banyak hal yang nggak baik yang terjadi. Di Kejadian 27 ayat 41. Saya ambil ayatnya ini di Kejadian. Dari Kejadian 27 sampai Kejadian 33. Ini kisah tentang Esau dan Yakub. Tentu pada ingat ya, kisah Esau dan Yakub. Oke, Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari berkabung karena kematian ayahku itu akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Wih, kenapa Esau bisa menaruh dendam kepada Yakub? Kalau kita tarik ke belakang ceritanya, di mana Yakub menipu kakaknya dengan semangkuk kacang merah untuk menukar dengan hak kesulungannya. Makanya Esau bilang, saya dendam. Kenapa? Karena berkat yang terbaik yang diberikan ayahnya, itu saya tukar. Saudara, Esau ini tipe orang yang spontan. Tipe orang yang spontan gitu. Oke. Kalau misalnya, mau gak? Tukar sama kacang merah nih. Ya udah, oke lah, oke. Menggampangkan segala sesuatu. Bukan berarti spontan gak baik. Bukan berarti spontan tuh gak baik. Tapi tergantung reaksinya. Ya jadinya kalau saya bilang, kalau kita reaksi itu adalah hal yang paling primitif. Contohnya gini nih. Kalau kucing kita injek ininya, ekornya. Atau anjing kita injek ekornya. Biasanya dia responnya, aksinya langsung gigit. Benar gak ya? Itu yang paling primitif. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita pikir dulu. Saya nih kalau langsung orang misalnya negor saya langsung marah. Itu primitif tuh, ingat. Saya primitif. Oke? Tapi kalau orang negor kita berespon. Artinya berespon apa? Kita pikirkan dulu. Kalau saya bereaksi begini, berguna enggak? Kalau saya bereaksi begini, bermanfaat enggak? Oke? Jadi kita jangan bereaksi tapi berespon, katakan berespon. Oke. Nah, tipe-tipe Esau itu tipe-tipe yang bereaksi. Jadi cepet ya, ditawarin sesuatu, langsung ambil. Nggak mikir-mikir, nggak mikir panjang. Tapi akhirnya dia marah nggak? Marah. Esau naruh dendam. Sampai dia bilang, kalau ketemu Yakub gue bunuh. Itu tuh. Nah, itu dari sisi Esau. Bagaimana dari sisi Yakub? Di Kejadian 32 ayat yang 11. Ini Yakub yang berkata, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut. Jangan-jangan ia mau membunuhku, juga ibu dan anak-anaknya. Responnya Yakub sebagai orang yang bersalah, yang berdosa. Apa? Takut. Ada di sini yang bersalah, berdosa, nggak takut? Gak ada. Responnya takut. Makanya kalau kita ada konflik, pasti ada masalah. Pasti ada yang jadi akibat konflik tuh timbul perpecahan, timbul keretakan, perubahan kepribadian, jadi mau membunuh, jadi jatuh korban jiwa, ada kerusakan harta benda, bahkan lingkungan gak sehat. Betul? Betul. Oleh karena itu perlu kita rekonsiliasi dengan baik agar hubungannya dapat menjadi baik. Amin. Ya. Rekonsiliasi itu bisa sulit terjadi kalau kenapa. Kita nih pengen rekonsiliasi, pengen dipulihkan hubungan kita nih. Tapi kenapa kok sulit ya? Karena kita tuh nggak tahu ada konflik. Jadi gini nih, beberapa hari yang lalu nih, saya kurang gitu fit
Jadi kepala saya agak sakit. Tiba-tiba tuh telinga saya langsung puk gitu loh. Kayak orang budak, tau gak budak? Jadi kalau ngedenger orang kayaknya jauh gitu. Jadi kalau Kosanto ngomong sama saya, apa gitu. Sampai begitu tuh. Kayaknya jauh gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang negor saya. Saya lagi jalan, terus dia panggil. Cikar, karena saya kurang gitu denger nih. Berapa hari ini saya kurang gitu denger. Saya gak denger, bukannya saya gak mau nengok gitu kalau dipanggil. Karena saya gak tahu, terus dia bilang, ih Cikar sombong ya. Dipanggil gak nengok. Boro-boro nengok, nyaut enggak melengos. Orangnya jadi apa? Marah, bener gak? Marah, padahal saya tahu gak? Saya gak tahu karena memang pendengarannya agak sedikit kurang. Saya gak tahu. Nah, kenapa rekonsiliasi sudah terjadi? Karena kita gak tahu, saya gak tahu ada konflik. Yang saya tahu, saya ketemu sama orang itu tiba-tiba manyun aja, ngambek aja. Ditegor gak mau, apa gak mau. Betul gak? Saya gak tahu nih. Nah, jadi sulit tuh. Nah, yang kedua, waktu. Kadang-kadang kita bilang, udahlah ada konflik. Waktu nanti selesai sendiri, beres sendiri. Siapa di sini yang udah punya pasangan? Ya. Misalnya nih, sama-sama pasangan. Yang cowoknya kerja di kantor. Dia setiap hari pulang ada teman ceweknya, teman kantor ceweknya. Ikut dong. Boncengin sampai busway, deket tuh. Boncengin nih. Terus abis kelar boncengin dia ketemu pasangannya. Dia bilang, Beb, tadi aku ini nih, boncengin temen kantorku. Cewek cowok? Cewek. Kemana? Cuma deket ke busway doang. Pasangannya sebetulnya nih gak mau. Terus ditanya sama cowoknya bilang gini, kamu marah gak? Enggak. Hati-hati lu, kalau cewek bilang enggak, nanyanya mesti 10 kali lu. Pastiin bener-bener enggak. Dia di mulut ngomong enggak, di hati mah kesel. Bener, coba tanya yang cewek. Bener banget. Iya, besoknya dia boncengin lagi lu temennya. Temennya udah keenakan nih. Ngikut lagi ya, sampai busway. Oke, nemplok lagi. Terus pasangannya bilang gini, terus aja lu. Terus. Besoknya dia boncengin lagi. Temennya bilang gini, pasangannya bilang gini, terus aja lu. Terus kayak tukang parkir ya. Terus, toto brak. Nabrak, bener gak? Kayak gitu juga. Kita konflik, kita gak tahu nih. Ya terus aja deh, pasangan gue mah baik. Gue tanya lu marah gak? Enggak jawabnya. Gak apa-apa lah, udah. Baik, dia mah baik, udah mesti dibikin baik. Toto udah meledak. Karena kita pikir udah, toh juga baik sendiri. Oke, yang ketiga, ego. Karena kita merasa apa? Harga diri, gengsi. Gedean gua nih kokonya nih, gua cicinya nih. Lu. Kalau gua bilangin denger lu. Kita merasa kita yang harus diduluin, diutamain, gak mau denger. Oke, jadi kenapa rekonsiliasi itu sulit terjadi? Oke, nah kalau kita tahu rekonsiliasi dengan sesama itu bisa terjadi kalau kita sudah rekonsiliasi dulu dengan Tuhan. Oke? Kita mau nih bayan nih, memulihkan hubungan kita dengan sesama. Pertama-tama kita harus rekonsiliasi dulu dengan Tuhan. Di 2 Tawari 7 ayat 14, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Kalau kita tahu
Sebetulnya kalau terjadinya konflik itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu ada dua pihak yang sebetulnya sama-sama salah. Atau yang satu nggak tahu dia salah. Kalau contoh kasusnya tadi, saya nggak tahu saya salah. Karena saya nggak membalas tegurannya, oke? Sebetulnya ada dua pihak yang sama-sama salah. Jadi kalau dalam posisi gini, kita harus datang sama Tuhan. Kita rekonsiliasi kita dengan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan, minta ampun, datang sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan kita. Di sini dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa. Datang kepada Tuhan, berdoa. Maka Tuhan dengar gak? Tuhan dengar dari surga. Dan mengampuni dosa kita. Ya. Oke, dan memulihkan kita. Jadi yang pertama kita harus minta pemulihan dari Tuhan. Amin? Amin. Jadi setelah itu apa yang kita lakukan berikutnya? Rekonsiliasi dengan diri sendiri. Di Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi ceritanya gini nih. Waktu Yakub itu keluar dari Laban, karena dia sudah diberkati, dia punya istrinya Lea dan Rahel. Dia keluar, dia pengen pulang ke tempat asalnya di Kanaan di Esau, kepada kakaknya Esau. Waktu itu dia ada susun strategi. Dia bawa persembahannya dia. Dia pikir dengan bawa persembahan dia mau nyogok kokonya. Dia mau nyogok kakaknya. Dia pikir oke, kan karena dia takut dibunuh, saya bawa persembahan. Intinya sepertinya nyogok dan nih. Mudah-mudahan dia baik sama saya jadi gak dibunuh. Oke? Tapi waktu dia kirim istrinya, semua budak-budak perempuannya menyeberangi sungai Yabok tuh, setelah itu Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau setiap kita mau rekonsiliasi dengan orang, kita harus rekonsiliasi dulu dengan Tuhan dan diri sendiri. Kenapa? Tanpa itu rekonsiliasi kita tidak akan berhasil. Makanya waktu itu Tuhan berjumpa dengan dia. Dan dia bergumul dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Artinya melawan Allah artinya apa? Dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun, dan saya percaya waktu itu kita datang kepada Tuhan seperti tadi, dikatakan Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Amin? Amin. Beres satu. Melawan manusia, siapa manusia? Sedangkan dia dengan Tuhan. Manusia itu adalah dirinya sendiri. Saudara, minggu lalu, saya dititipin seekor anak kucing. Jadi anak saya punya teman bilang gini, titip dong seminggu aja. Saya nggak gitu mau piara-piara binatang gitu, karena saya suka pergi. Jadi saya takut nanti nggak ada yang kasih makan atau apa. Oke deh ya, titip di sini 1 minggu ya. Oke, 1 minggu janji. Oke, boleh deh kalau 1 minggu. Terus anak kucing tuh lucu gitu ya. Mula-mula saya diemin aja, saya lihatnya, saya kasih makan udah gitu. Tapi lama-lama dia miu. Jadi karena masih kecil ya, jadi nggak tega. Saya ambil, saya peluk gitu, saya sayangin. Diem loh dia, diem. Lama-lama saya jadi jatuh cinta loh. Padahal baru berapa hari kan dia di situ kan ya, di rumah saya baru berapa hari. Nah baru berapa hari yang lalu nih udah 1 minggu nih. 1 minggu harusnya tuh anak kucing udah diambil kan, bener ya. Tapi karena hari masih pagi, baru bangun tidur, saya masih pagi, saya kasih makan, saya beresin semuanya, saya rapiin. Terus saya gendong nih anak kucingnya. Karena lucu tuh, lucu banget lah anak kucingnya lucu. Saya gendong, saya peluk-peluk gini. Terus anak saya mau berangkat kerja. Mah mau pergi mah? Ya oke. Terus saya taruh anak kucing itu. Biasa lah ya,
Saya cium, oke ya, Tuhan berkati ya apa biasanya. Saya cium anak saya udah. Dia berangkat, dia naik mobil. Kan pintu pagar dibuka ya. Dia naik mobil, tiba-tiba tuh ada kucing lari loh. Cut. Tambah sadar, Wah, itu, gimana ya kalau yang kita sayangin, yang udah berasa kita sayang gitu, tiba-tiba, udah di kolong. Saya sampai nangis tuh, ya anak saya udah pergi lah. Akhirnya saya telepon temen anak saya bilang, aduh saya minta maaf, ini nih saya nggak sengaja nih, ini kucingnya tiba-tiba lari. Tahu nggak? Saya kan doa, Tuhan ampuni saya udah salah nih, saya biarin anak ini lari. Tapi ada yang susah mengampuni diri saya sendiri loh. Diri saya sendiri tuh di dalam hati tuh gini, aduh coba ya tadi gua gendong, aduh coba ya tadi gua taruh di dalam, aduh. Itu sulit untuk mengampuni diri kita sendiri. Ada rasa penyesalan, ada rasa berdosa, ada rasa bersalah, ada tuduhan-tuduhan yang menuduh kita, kamu gak layak, kamu ini. Begitu juga kalau kita konflik, mungkin dengan orang tua, dengan saudara kita. Seperti ada tuduhan, aduh gue kayaknya udah kurang ajar banget ya sama engkau gue nih, aduh gue kayaknya udah ini banget ya sama temen gue nih. Aduh kayaknya gue bener gak sih ya? Itu kayaknya gak hilang gitu loh. Walaupun kita udah minta ampun. Jadi gini, keputusan kita mengampunin itu beda dengan perasaan kita feel free untuk kita terlepas dari tuduhan. Makanya kenapa waktu Tuhan bilang perihal mengampuni itu 70 kali 7. Artinya apa? Tidak terhitung. Tapi yang bisa membuat kita bebas tuh hanya kasih Tuhan. Waktu kita bilang, Tuhan saya minta ampun, itu Tuhan sudah ampunin. Tapi perasaan kita yang gak mau lepas. Untuk aduh gue salah nih, aduh gue ini nih. Tuduhan-tuduhan itu. Sampai akhirnya ada satu ayat yang bilang gini. Saya sampai bilang, Ko Santo bilang gini. Setiap kali saya dengar bunyi miung, saya nangis. Miung, nangis. Waduh, gawat nih. Karena merasa berdosa, merasa bersalah. Itu juga kalau kita konflik dengan orang, dengan siapapun. Walaupun kita udah minta ampun nih, ada perasaan itu. Makanya kita harus bisa memulihkan diri kita. Pemulihan diri kita minta kasih Tuhan. Minta kasih Tuhan. Bisa gak? Bisa. Pelan-pelan bisa. Karena kasih itu akan membalut setiap luka hati kita. Amin. Bisa, pasti bisa. Saya sampai bilang gini, Tuhan aja ngampunin saya. Apalagi saya, siapa saya bisa ngampunin saya sendiri. Betul gak? Tuhan aja yang adalah Tuhan ngampunin saya. Siapa saya yang masih menanamkan dosa itu dalam hati saya? Betul? Makanya kita harus bergumul. Seperti Yakub, dia bergumul. Sampai akhirnya dia kedapatan, engkau menang. Katakan, saya menang. Saya menang. Kita harus menang. Oke? Untuk kita bisa rekonsiliasi dengan orang, kita harus menang di area ini. Kita menang, rekonsiliasi dengan Tuhan, kita menang. Rekonsiliasi dengan diri sendiri, kita menang. Amin. Amin, amin. Oke, haleluya. Nah, setelah ini baru kita bisa minta rekonsiliasi dengan sesama. Oke, rekonsiliasi dengan sesama. Bagaimana caranya kita rekonsiliasi dengan sesama? Terjadi. Oke, yang pertama, kita harus minta kasih yang tulus. Kasih yang tulus. Di Kejadian 33 ayat 4a. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dan dipeluknya leher dan diciumnya. Waktu kita sudah rekonsiliasi dengan Tuhan dan dengan diri kita, saudara, ketahuilah Tuhan bekerja atas lawan kita. Tuhan memulihkan Esau terlebih dahulu. Waktu kita punya niat, kita mau rekonsiliasi, sebetulnya kita dipulihkan Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri. Sebetulnya Tuhan, kasih Tuhan juga melawat lawan kita.
Sebetulnya Yakub takut gak? Takut, dia bilang, aku takut dibunuh. Tapi apa yang dia dapat? Waktu dia ketemu Esau, dia gak dibunuh. Tapi Esau mendekap dan memeluknya. Amin. Karena ada kasih Tuhan. Oke? Makanya kenapa waktu kita dipulihkan Tuhan dan memulihkan diri sendiri itu penting. Waktu itu kita ambil, Tuhan sendiri akan bekerja untuk lawan kita, memulihkan dia. Amin. Kasih itu yang memulihkan. Oke. Yang kedua, kemauan untuk berdamai. Kemauan untuk berdamai. Kita bisa rekonsiliasi dengan sesama, itu harus ada satu, punya kasih. Dua, kemauan untuk berdamai atau goodwill. Ya, kita harus punya kemauan. Oh, saya mau berdamai nih. Tapi Yakub dikatakan di Kejadian 33 ayat 10. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian jikalau aku telah mendapat kasih-Mu. Terimalah persembahanku. Ini dari tanganku karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku terasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Waktu Yakub nih. Ini kan Yakub nih. Waktu Yakub dia sudah dipulihkan. Setelah dia bergumul dengan Tuhan dan dia kedapatan menang. Tadinya sebelum dia bergumul dengan Tuhan, dia niatnya mau nyogok Esau, bener gak? Dia bawa persembahan, dia mau nyogok kakaknya dengan tujuan supaya dia bisa diampunin, gak dibunuh. Tapi setelah dia bergumul dengan Tuhan dan dia menang, apa yang terjadi? Dia tetap membawa persembahan, tapi dalam tanda kutip berubah cara berpikirnya. Yang tadinya berpikirnya mau kayak kita nyogok, berpikirnya tapi berubah. Karena dia bilang ini persembahanku untukmu. Karena dia mulai begini, apa yang saya ada, apa yang saya punya itu bukan punya saya. Apa yang saya ada, yang saya punya karena Tuhan yang memberkati saya. Jadi waktu saya memberi kepada Esau, inilah adalah bagian persembahan yang saya dapat dari Tuhan untuk memberkati. Ya, jadi konotasinya udah beda nih. Tujuannya udah beda. Tujuan nyogok dan tujuannya udah untuk memberkati. Amin. Nah, di sini nih kemauan yang baik untuk berdamai. Saudara, di sini dikatakan nih. Terimalah persembahan ini dari tanganku karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Amin. Jadi waktu dia bawa persembahan, dia ngelihat Yakub tuh seperti ngelihat wajahnya Tuhan. Ada di sini yang pernah ngelihat wajahnya Tuhan? Ada. Saudara, kalau baca di Kejadian 30 ayat 20, Kejadian 32 ayat 30 dikatakan, Yakub pernah melihat Tuhan. Yakub melihat Tuhan di pasal sebelumnya. Yakub melihat Allah berhadapan muka. Kalau kita berhadapan muka nih, kita ketemu. Kita kenal gak kalau hadapan muka dengan muka? Kita pasti tahu siapa yang menjadi wajah yang di hadapan kita, bener gak? Pasti kita tahu. Kita kenal karena kita lihat. Nah sekarang dia ketemu dengan Esau, bukan ketemu dengan Tuhan. Tapi dia bilang, waktu melihat mukamu, bagiku serasa melihat wajah Allah. Kenapa bisa begitu? Kenapa waktu dia ngeliat Esau, kenapa yang dilihat bukan wajahnya Esau, tapi wajahnya Tuhan? Karena dalam wajahnya Esau ada pengampunan. Karena di dalam wajahnya Esau ada kasih. Kita baca ayatnya, di 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Amin. Secara jasmani kita gak bisa lihat Tuhan. Tapi kita bisa melihat wajah Allah di setiap wajah teman-teman kita. Amin. Di setiap wajah yang penuh kasih. Yang mau mengampuni setiap kita. Amin. Jadi kalau kita berespon, kita mau mengampunin. Kita minta kasihnya Tuhan. Karena kasihnya lah yang sempurna. Dan Allah tetap di dalam kita. Itulah
kita dapat melihat wajah Tuhan di setiap wajah teman-teman kita. Amin. Sekarang coba lihat wajah temannya, ada wajah Tuhan enggak? Amin. Saya berdoa setiap kita mencerminkan wajahnya Tuhan. Amin. Karena kita orang-orang yang mau mengampunin. Amin. Mau penuh dengan kasih Allah. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang pertama kita harus punya kasih yang tulus. Yang kedua kita harus punya kemauan, goodwill ya. Yang ketiga kita harus punya empati. Empati. Empati apa sih? Mampu menempatkan diri di pihak orang yang konflik atau korban. Kalau saya di posisi dia, bagaimana perasaan saya? Contohnya, kayak tadi ya, yang temennya ngeboncengin terus nih temennya. Kalau di pihak ceweknya, jangan bilang gini cowoknya, ih gua gak tahu, tau lu ngambek, enak aja lu. Ngambek dia gak tahu kali. Gua udah nahan-nahan sabar nih. Boncengin terus gitu kan ya. Coba posisikan kita di pihaknya dia. Oke? Jadi kalau ada konflik, jangan bilang gue bener, lu salah. Coba posisikan kita di pihak lawan. Oke? Kita punya empati. Amin. Punya empati. Karena gak selamanya. Kalau kita tahu ternyata waktu kita di pihak ini. Ya ternyata saya yang salah loh. Ya jadi kita harus punya empati. Oke. Di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah juga kepada mereka. Jadi kalau kita pengen orang tuh seperti apa yang kita mau. Kita juga berbuat seperti itu. Jangan cuma nuntut maunya begini, tapi kita sendiri gak mau dikoreksi. Oke? Yang keempat, punya kesadaran akan kesalahan yang dilakukan. Jadi di Kejadian 33 ayat 3 dikatakan, dan dia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah, hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Di sini Yakub sadar kalau dia salah, sehingga dia sujud kepada kakaknya. Amin. Nah itu kan kalau dua belah pihak mau rekonsiliasi. Nah sekarang bagaimana kalau saya mau nih rekonsiliasi, saya mau mulihin hubungan, tapi dia gak mau. Nah gimana tuh? Ada gak ya yang saya mau nih, saya mau rekonsiliasi tapi orang lain gak mau. Ngeliat mukanya aja udah sebel, boro-boro mau bayan gitu kan ya. Kadang-kadang ada kan yang gitu ya. Nah gimana tuh caranya nih? Nah caranya di Roma, mulai dari diri sendiri. Katakan mulai dari diri sendiri. Di Roma 12 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Di Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi, tunggu, gimana nih? Janganlah membalas, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Yang ke-18 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, itu tergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin, amin. Saya ada satu cerita tentang negara Jerman. Di tahun 1950-an, Jerman itu terpecah menjadi dua. Jerman Barat dan Jerman Timur dengan pembatasnya adalah tembok Berlin. Ya, jadi Jerman Timur ibu kotanya Berlin, Jerman Barat ibu kotanya Bonn. Negara itu, Jerman Timur itu sangat miskin, sangat tertinggal. Sedangkan Jerman Barat itu kebalikannya, dia kaya dan modern. Yang terjadi adalah kemajuan dari Jerman Barat itu membuat marah warga Jerman Timur, membuat benci itu. Apa yang dilakukan oleh warga Jerman Timur? Warga Jerman Timur itu mengumpulkan sampah, mengumpulkan kotoran. Kan ini dua negara, batasnya cuma tembok Berlin. Dia kumpulin segala yang gak baik, yang bau busuk, yang apa semua dikumpulin.
Apa yang dilakukan oleh warga Jerman Timur? Dia ambil, dia lempar. Boom! Ke wilayah Jerman Barat. Jadi warga Jerman Barat dapat apa? Dapat sampah. Dapat kotoran. Tapi apa yang dilakukan oleh warga Jerman Barat? Warga Jerman Barat tahu Jerman Timur itu miskin dan tertinggal. Yang dia lakukan, dia kumpulkan bahan makanan yang terbaik. Kumpulkan bahan makanan yang terbaik. Yang dilakukan, dia lempar lagi. Boom! Dia lempar berkat. Itu gak cuma sekali. Terus, di sini lempar kotoran. Di sini lempar berkat. Di sini lempar kotoran. Di sini lempar berkat. Sampai akhirnya, warga Jerman Timur itu malu. Dan luluh oleh kebaikan warga Jerman Barat. Akhirnya pada tanggal 9 November 1989, tembok Berlin runtuh. Dan akhirnya negara ini menjadi bersatu. Jadi saudara, kalau saat ini ada konflik yang terjadi mungkin bukan karena kita. Bila seseorang melakukan keburukan kepada kita, baik itu melalui perkataan, melalui perbuatan, balaslah dengan kebaikan. Amin. Karena kita gak pernah tahu kebaikan yang kita lakukan saat ini itu dapat mengubah keadaan di masa depan. Amin. Amin. Makanya Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, kepada saya, katakan kepada saya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Amin. Saya undang, oke. Jadi kesimpulannya. Untuk kita dalam hubungan, 80% kesuksesan kita ditentukan bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama kita. Konflik pasti ada, tapi bagaimana kita bisa rekonsiliasi dengan konflik yang ada. Sehingga bukan musuh yang kita perbanyak, tapi jaringan pertemanan. Jaringan yang kita bangun itu yang membentuk kita menjadi orang yang berhasil. Berhasil dalam apa? Dalam kita menuai jiwa-jiwa. Berhasil dalam apa? Berhasil dalam keluarga. Berhasil dalam apa? Dalam studi. Berhasil dalam apa? Dalam bisnis. Berhasil dalam apa? Dalam pekerjaan. Amin. Apa yang kita butuhkan? Kalau sudah ada konflik, pertama, bereskan konflik itu dengan Tuhan. Minta ampun. Buat keputusan untuk mengampuni. Yang kedua, bereskan dengan diri sendiri. Waktu kita sudah beres dengan Tuhan dan dengan diri sendiri, baru kita bisa berrekonsiliasi dengan orang lain. Dengan apa? Kita harus punya kasih yang murni, kasih yang tulus. Kita harus punya goodwill, keinginan yang benar. Kita harus punya empati. Yang terakhir, kita harus ngaku kalau kita salah. Mengakui kesalahan kita. Amin. Amin. Ya, jadi ada satu lagi nih, tambahan, bonus. Kayaknya jam saya udah lewat sedikit, tapi ada satu bonus. Untuk kita mau berhasil, perlakukanlah kawan dan lawan dengan setara. Amin. Ada satu pepatah atau ilmu peperangan Tiongkok. Waduh, ilmu perang Tiongkok kita bawa-bawa ke sini. Kamu akan berhasil dalam pertempuran kalau kamu bisa berhasil mengajak lawanmu makan bersama. Hebat ya. Ya, jadi itulah miliki kasih Tuhan. Amin. Sedapat-dapatnya bila itu bergantung kepadamu. Berdamailah. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya.
Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye!